Kalau meres, masa Reza ngomong begini WA ke Mail. Kak Mail, nanti kalau sebelum 1 tahun ingetin ya, biar aku perpanjang. Tuh, gue bahan. Orang-orang yang merasa happy atau seneng karena tahu hari ini aku ditetapkan jadi tersangka, selamat bersenang-senang menikmati ke happyan kalian. Naik tersangka ya Nikita, naik tersangka ya Nikita harus, kalau emang benar Nikita naik tersangka, Nikita harus perjuangkan apa yang dia anggap benar. Betul. Iya dong. Dan kita bisa menyaksikan nanti yang benar di pengadilannya siapa. Pengadilan. Kan gitu. Ya kan. Kalau aku sih aku menyerahkan semuanya kepada kepolisian. Dan semoga si Doktif bisa membuktikan bahwa Doktif tidak pernah mengancam atau membuat pemerasan dan melakukan sesuatu yang memang bisa dijadikan jeratan buat Doktif. Justru sebaliknya, Doktif bisa membuktikan bahwa dia menjebak orang itu yang sukanya menyogok, sehingga terjadilah peristiwa. Yes. Sampai dengan ujungnya gitu, penjebakan itu juga Doktif harus bisa membuktikannya. Baru itu enak. Kenapa? Karena justru Mamski nih merasa bahwa orang-orang yang bisa menyogok ini yang berbahaya, dia kedepannya akan menyogok siapapun. Betul. Untuk menghalalkan segala cara demi bisnis yang menguntungkan mereka, membahayakan konsumen. Yes. Kalau aku sih gitu. Jadi aku berdoa buat Doktif tetap jejak, sehingga orang-orang yang biasa menyogok ini benar-benar stop gitu. Aku tidak membenarkan pemerasan. Yes. Tapi orang yang menyogok untuk menghalalkan bisnisnya yang tidak baik itu yang berbahaya. Jauh lebih berbahaya. Jauh lebih berbahaya untuk kita semua konsumen. Ya. Biasakan bisnis yang tidak baik, yang tidak sehat. Dan semoga nanti di kepolisian, kalau memang Nikita aku nggak ngerti ya, nggak paham ya. Tapi setahu aku Doktif tidak pernah menerima uang sepeser pun sama sekali. Jadi Doktif justru kayak lebih menjebak orang yang sukanya nyogok. Nah itu buktikan Doktif bahwa ini yang penyogok ini nih. Kenapa harus nyogok orang? Ya kan? Yang menyogok ini berbahaya. Kedepannya kedepannya. Jadi Doktif kita harus kawal terus Doktif ya. Mesti kawal terus. Karena setauku tidak ada transferan masuk buat Doktif, setauku. Dan Doktif bukan tipe yang mau dibayar dijejelin duit gitu untuk dia jadi curang. Aku tahu Doktif pasti punya prinsip. Begitu guys. NM jadi tersangka. Wih, berita apa ini? Kita lihat endingnya kak. Endingnya gimana? Kita lihat aja nanti. Kalian tahu kan ya Nikita Mirzani itu kayak mana? Yap. Hah? Itu baru tersangka. Kan ada proses persidangan. Nanti di persidangan itu akan dibuktikan mana pemerasan dan mana yang seolah-olah pemerasan. Dan kita lihat beberapa story yang dibagikan oleh Yoke. Lucunya yang menipu, merugikan, overclaim, dan menjual siapa, yang playing victim siapa. Netizen, kalian mau dibodoh-bodohin lagi? Mereka kaya karena uang kalian. Kok pada kaget kan? Gue udah bilang dari minggu kemarin. Jadi kata Yoke, dia sudah tahu gitu ya bahwa Nikita Mirzani akan ditetapkan sebagai tersangka. Tuh dari tanggal 9 Februari gue udah kasih tahu kalian, biar kalian gak kaget. Si Reza ini udah nyawer-nyawer dan emang lumayan kuat oknum Jenderal Bintang 2, backingannya senior. Ini kata Yoke, ini bukan kata saya. Ini story dari Yoke. Ya udahlah guys, kita juga nggak kecipratan duit itu kan.
bintang 2 junior versus bintang 2 senior, sama-sama kuat backingannya. Intinya gini guys, sebagai netizen kita nggak ada di lokasi itu, nggak usah lebay, mereka udah tahu konsekuensinya bermain sosmed. Apalagi kalau ada duit nyebrang, lihat aja di pengadilan siapa yang menang. Zaman sekarang kalau meres bawa kas ke Starbucks itu, mau meras tapi bawa uang cashnya ke Starbucks. Nah, kalau wajah abu-abu itu kan memang pembohongan publik. Bener gak sih guys, kalau meres itu ya dari awalnya dilaporin ke polisi gitu loh ya. Gak usah ketemuan di Starbucks ngasih cash terus dicicil gitu. Betul. Lucu jadinya gitu. Terus sekarang ala-ala playing victim, muka abu-abu, itu berarti pembohongan pembohongan advertisement, itu iklan ya kan. Kamu punya skincare muka sama kaki beda say, coba aja tuh. Beda apa? Beda kulit warna gitu. Warna kulit. Karena kalau suntik putih berarti nggak bisa sampai ke kaki-kaki ya. Reza sekarang kayak playing victim gitu. Jadi mafia skincare ini ya guys, lebih garang gitu. Kalian yang support loh, netizen kalian yang support mereka. Guys, untuk kasus Nikita Mirzani ini, memang Nikita Mirzani sudah ditetapkan sebagai tersangka. Tapi belum tentu Nikita Mirzani dinyatakan sudah bersalah, karena nanti prosesnya ini masih panjang. Nanti pengadilan yang akan menentukan Nikita Mirzani bersalah atau tidak. Seperti kata Yoke, pemerasan tapi kok dilakukan di suatu tempat yang namanya Starbucks, dan ada proses cicil mencicil. Menurut kalian ini konsep pemerasan yang seperti apa, atau yang jenis seperti apa? Hal itu yang menjadi pertanyaan dari netizen. Tadi juga Emma Waroka sudah menjelaskan. Ya, Nikita harus membuktikan perjuangan apa yang dianggap oleh Nikita itu benar. Dan semuanya nanti akan dibuktikan di pengadilan. Seperti yang saya katakan tadi, tidak segampang itu untuk memenjarakan seseorang. Bisa jadi nanti yang tersangka ini lolos. Justru yang menjadi tersangka yang melaporkan. Semua itu bisa terjadi. Memang kata kepolisian buktinya sudah cukup. Tapi bagaimana nanti kalau ada bukti baru yang bermunculan? Giliran Nick Mir prosesnya cepat. Kenapa kasus SS versus Doktif kok lambat? Kemudian dibandingkan dengan kasusnya Fadel. Cepat amat prosesnya. Fadel aja lama sampai 7 bulan karena sesuai SOP. Terlihat simpel kan, tapi tunggu di pengadilan. Soalnya Nikita juga kuat duitnya. Soalnya santai, dia kayak bakal ada gebrakan baru di pengadilan. Ada mengatakan nanti Nikita Mirzani akan punya gebrakan baru di pengadilan. Dan menurut saya, tidak hanya di pengadilan. Setelah ini, Nikita Mirzani akan terus speak up. Namanya seorang Nikita Mirzani, dia tidak akan tinggal diam. Tapi ingat, kalau nanti keputusan pengadilan mengatakan bahwa Nikita Mirzani bersalah, ya Nikita Mirzani harus bertanggung jawab atas perbuatannya.